Welcome to Tasur. TASUR. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Terminologi etika sangat sering diperbincangkan, tidak hanya di ruang-ruang akademis, namun juga di ruang-ruang publik. Banyak orang yang salah menafsirkan secara mudah bahwa etika sama dengan kesopanan dan tata krama. Jadi, ketika seseorang dikatakan tidak beretika, maka secara tidak langsung, seseorang itu akan dicap sebagai orang yang tidak sopan atau tidak memiliki tata krama. Namun, benarkah istilah etika hanya didefinisikan sesederhana itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperoleh definisi-definisi seperti pada layar yang sedang tampil saat ini. Hubungan antara etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan digambarkan sebagai berikut. Etika merupakan bagian dari atau cabang filsafat, yaitu filsafat moral, tentang nilai dan norma moral yang sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat norma tersebut. Etika merupakan refleksi kritis rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia. Kemudian, etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Etika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Pertama, etika umum yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Dengan kata lain, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Kedua adalah etika khusus yang merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan ini dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dari teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika individual, menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani, dan yang berakhlak luhur. Kedua, etika sosial, berbicara mengenai kewajiban, sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perseorangan dan langsung, maupun secara bersama-sama atau kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organisasi formal lainnya. Inilah sistematika etika. Perhatikan, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama dalam satu lingkup profesi, serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima
oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Dalam kajian filsafat, terdapat banyak teori mengenai etika tentang hakikat moralitas dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Antara lain, 1. Egoisme. Egoisme ialah teori tentang segala perbuatan atau tindakan selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Pada dasarnya, setiap orang hanya akan memperdulikan kepentingan dirinya sendiri. Jika ada satu atau dua tindakannya memberikan keuntungan pada orang lain, maka itu bukan menjadi niat sebenarnya ia melakukan tindakan tersebut. Tindakannya memberikan manfaat kepada orang lain lebih didasari dengan pertimbangan bahwa perbuatannya itu pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. 2. Hedonisme. Hedonisme ialah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Pada konsep ini, pada dasarnya dikatakan bahwa secara kodrati manusia mencari kesenangan dan berupaya menghindari ketidaksenangan. Logikanya, perilaku dan tindakan manusia banyak didorong oleh kesenangannya. Standar moral dan etika akan baik apabila seseorang merasa senang dengan kondisi tersebut. Sebaliknya, dikatakan etika atau moralnya tidak sejalan jika kondisi yang ada menghadirkan ketidaksenangan. 3. Utilitarianisme. Utilitarianisme ialah keyakinan bahwa nilai dari suatu hal atau tindakan ditentukan oleh utilitas atau manfaat. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota kelompok. Dengan demikian, maka teori ini berprinsip bahwa tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensi atau akibat yang terjadi dari suatu tindakan. Teori ini dianggap lebih relevan dengan norma-norma kebersamaan yang memiliki ragam kepentingan dibandingkan hedonisme dan egoisme. 4. Deontologi. Deontologi ialah ilmu mengenai kewajiban etis. Teori ini mewajibkan setiap orang untuk berbuat kebaikan. Berbeda dengan utilitarianisme, maka deontologi justru tindakan etis tidak berhubungan dengan tujuan atau konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Intinya adalah etis tidaknya suatu perbuatan lebih didasari pada maksud atau niat dari si pelaku perbuatan itu sendiri. 5. Teonom atau teologi, yaitu pengetahuan ketuhanan mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci. Pada teori ini, perilaku etis dikaitkan dengan aspek religi. Dikatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaiannya dengan kehendak Tuhan. Dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mematuhi perintah dan larangan Tuhan. Semangat utama dalam menyusun konsep mengenai etika adalah prinsip reflektif dan introspeksi yang merupakan golden rule pergaulan antar manusia, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan pula oleh orang tersebut. Prinsip dasar ini akan memberikan kesadaran bahwa etika muncul ketika dua atau lebih pihak saling menyepakati suatu konsensus bersama mengenai norma-norma sosial secara seimbang. Hal ini dibutuhkan karena setiap orang memiliki kepentingan yang unik dan bisa saja bertentangan dengan kepentingan orang lain. Disinilah dibutuhkan suatu nilai bersama yang menjadi jalan tengah bagi perbedaan kepentingan yang ada.
Sekarang kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.